telah memilih kita bukan untuk kalah. Allah telah memilih kita bukan untuk orang-orang yang lesu. Seperti tadi Mama bilang ACC, ancem ciat cikura. Seharusnya kita ganti kata ACC itu angkat kencamet kencuan. Kan gitu ya. Diinjak orang pun kaki kita, puji Tuhan kau sudah injak kakiku, haleluya. Besok jangan ya, karena besok mungkin aku hilang kesabaran. Kan gitu ya. Kan begitu anak Tuhan, kan gitu. Allah yang telah memilih kita, berarti Dia punya hak siapa yang dipilihnya. Saudara kekasih, keselamatan yang kita terima itu bukan hasil usaha kita. Itu pekerjaannya Allah. Itu anugerah daripada Allah. Jadi saya berpikir gini, ini kan ratusan lebih gitu ya, hampir 300 orang ini. Pertanyaan pada Bapak Ibu, sudahkah yakin akan keselamatan saudara? Apakah Anda sudah yakin akan keselamatan Anda? Sudahkah nama Anda dicatat dalam kitab kehidupan? Apa buktinya? Yesus telah mati bagi kita. Tetapi ketika pun Yesus mati bagi kita, kalau Anda tidak percaya, Anda tidak selamat. Contoh, saya kasih ilustrasi. Ini apa ini Bapak Ibu? Apakah Anda haus? Saya lagi haus. Ketika saya minum ini, saya tidak haus lagi. Artinya Bapak Ibu, keselamatan yang Allah telah berikan itu dalam nama anaknya Yesus, itu harus kita ambil. Kan gitu ya? Itu harus kita ambil, lalu kita rasakan, lalu kita nikmati, lalu kita katakan bagaimana rasa yang telah diberikan oleh air ini kepada orang lain. Pertanyaan, pernahkah Anda ber-PI? Pernah. Pernahkah Anda menginjili? Pernah. Atau Anda menjadi persoalan bagi umat Kristen? Hah? Puji Tuhan. Jadi saudara kekasih, Allah telah memilih kita. Bukan hanya memilih, dan juga telah menetapkan kita. Kata menetapkan di sini itu artinya ada proses, ada cara, ada pembentukan, ada penggemblengan. Aku bersyukur loh. Aku berdoa biar mama ini umurnya lebih daripada 100. Iya. Coba berdiri mama. Jangan terlalu tinggi sekali, karena Mazmur bilang umur yang 70, 80, kalau bisa 80, tinggal kebanggaan. Aku sering lihat di sini, kutanya, dia pakai kursi roda, pincang-pincang, kusalami. Berapa umur lu? 63 katanya. Nah, jadi ternyata lansia saya di sini dah 80 berapa ini? Udah tua. Jadi sehat karena sering berenang. Siapa bilang lansia tidak berguna? Satu anak istri. Ya, jadi kenapa itu doa kita? Karena Dia berikan hidupnya untuk bagi kemuliaan nama Tuhan. Bisakah kita tua-tua keladi? Bisa. Berenang setiap hari. Mending tua-tua keladi daripada tua-tua kelapa. Makin tua makin berminyak. Iya. Minyak jelantah. Iya. Jadi kata menetapkan itu Bapak Ibu, yang pertama bersyukur. Kan bersyukur ya. Bangun kita, terima kasih Tuhan, aku masih hidup walaupun masih ada kredit. Kan gitu. BRI loh. Kredit di BRI. Ya kan? Daripada bangun kita langsung bersyukur. Di mana kau Bapak? Kau bangun lama kali. Kau mirip kayak Bibi. Kan gitu ya. Atau
kau mirip kayak mengkila. Mengganti dulu kat mengkila katanya pun, bang. Jadi kata menetapkan ini ada pengenalan, ada penetapan, ada materai yang diberikan Allah pada kita. Efesus pasal 2 ayat 13-14. Bagi orang yang percaya, diberikan Roh Kudus sebagai materai, sebagai tanda cap bagi kita. Ketika penghakiman itu, kita tidak dihakimi lagi. Jadi kita tidak dihakimi lagi. Maka kita banyak belajar menggali tentang wahyu itu sendiri. Nama kita sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Coba tadi salah satu dari kita, Wahyu pasal 20 ayat 11, 12, 13, 14, 15. Silakan, Mas Nusa. Biar jelas bagi kita, sehingga menjawab dua perikop tadi yang dibacakan tadi. Wahyu pasal 20 ayat 11, 12, 13, 14, 15. Ini wahyu ini mengerikan ini. Tanda akhir-akhir zaman. Wahyu 20 ayat 11, 12, 13, 14, 15. 11 dan seterusnya. Baca. Wahyu 20 ayat 11 sampai 14 dikatakan di sini, hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu kitab lain, yaitu kitab kehidupan orang-orang mati, dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. 14. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kau bacanya kayak ketakutan, jadi nggak lancar. Ayat 15 belum itu, Bu? Ibu, ayat 15 belum? 15 satu lagi. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan itu. Di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Aku takut sekali kalau baca wahyu ini. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika nama kita tidak ditulis dalam kitab kehidupan itu, kita dilemparkan ke lautan api, dan itulah kematian yang kedua kali. Pertanyaan, mau mati dua kali atau sekali? Kalau mau mati hanya sekali, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita tidak percaya, nama kita dicatat dalam kitab yang lain atau kitab pengetahuan baik dan buruk. Dan kalau nama kita tidak ada dalam kitab kehidupan itu, kita akan dilemparkan ke sana, dan di sana ada kertak gigi, dan di sana ada api yang menyala-nyala. Saya bukan menakut-nakuti, tapi itu firman Tuhan katakan ya. Jadi saudara kekasih dalam nama Yesus, kata ditetapkan tadi, itu Pak arti kita diangkat dari kubang dosa. Paulus mengatakan, kamu telah diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu. Makanya dia katakan di Roma pasal 5 ayat 6 dan 8, Dia datang ketika kita berdosa, Dia datang ketika kita lemah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena Anda ganteng atau cantik, bukan karena Anda hebat atau punya materi, tapi I foresee wow. Pas deh Pak bahasa Toba. Kalau saya percaya, asal percaya saja. Pertanyaan, ketika Anda sakit, apakah Anda percaya pada kuasa Tuhan? Ketika Anda lemah, apakah Anda percaya pada kuasa Tuhan? Ada seorang istri sudah 5 tahun menikah, belum punya anak.
Lalu dia datang pada kami, pendeta, tolong doakan. Siap? Ya kan pendeta itu kerjanya ya, mendoakan ya. Iya. Tapi kami nggak percaya lagi sama kuasa Tuhan Pak Pendeta. Kenapa? Sudah 5 tahun. Lalu kenapa lagi? Sudah banyak yang mendoakan. Tidak jadi juga. Pertanyaan saya bilang sama dia, percayakah kau Yesus itu masih berkuasa atau tidak? Itulah nggak tahu lagi aku Pak Pendeta. Sudah 5 tahun teman-teman. Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus sama dahulu, hari ini dan hari yang akan datang. Dalam 3 bentuk waktu Dia ada. Kuasanya itu tidak berhenti, mujizat itu tidak berhenti. Yang berhenti itu iman kita, saudara. Yang berhenti itu pengharapan kita kepada Yesus. Yang berhenti kasih kita, tidak ada kasih. Pertanyaan, kalau Anda sakit datang pada siapa? Yesus. Jamah dulu, berkati aku Tuhan. Karena Allah dekat dengan kita, Dia omnipresent, maha hadir. Saya pun kadang-kadang nama saya tenang ukur, bisa tidak tenang lagi. Kalau Tuhan Yesus tidak ada di sana. Saya pulang dari Penampen jam 4:30 pagi-pagi karena mengejar kebaktian minggu di sini, naik mobil sendirian. Ragu juga saya, tapi saya katakan, Yesus, tolong saya. Aman kok. Amin ya. Silakan, apa mau dikatakan? Ya inilah kita tenang ukur. Senang ukurku para Yesus. Senang ukur.